Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Ratu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul menganalisis tata layout perusahaan manufaktur pada pabrik teh jamus PT Candi Loka. Sebelum kami mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri sebagai moderator Dinita Sari dan teman-teman saya Raifa, Alisa Suhaila, Risma, Nurita, Aurel Lia Adhi, dan Aulia Hendriani. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada Preventative and Product Oriented Layout. Layout orientasi produk merupakan pengaturan tata letak pabrik yang didasarkan pada aliran dari produk tersebut. Jenis tata letak ini sangat umum dan sering diterapkan di pabrik yang memproduksi barang secara massal dengan produk berukuran kecil dan standar untuk jangka waktu yang panjang. Tujuan dari tata letak ini adalah untuk memudahkan pengawasan dalam kegiatan produksi. Selanjutnya itu ada keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya itu ada ongkos penanganan material lebih rendah. Pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya itu lebih murah. Nah, selanjutnya itu persediaan bahan setengah jadi. Persediaan bahan setengah jadinya itu lebih murah dan lebih rendah. Selanjutnya, pengendalian produk lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdeteksi dengan jelas. Kalau kelemahannya itu ada fleksibilitas yang ada kurang saat menangani beragam produk atau tingkat produksi yang berbeda. Pekerjaan yang membosankan bagi pekerja. Dibutuhkan volume tinggi karena modal yang diperlukan untuk menjalankan proses cukup besar. Dan adanya pekerjaan yang harus berhenti pada setiap titik mengakibatkan seluruh operasi pada lini yang sama juga terganggu. Oke, kita masuk ke tentang pabrik teh jamus. Jadi pabrik ini adalah satu-satunya pabrik di Ngawi yang mengolah teh, mencakup area seluas sekitar 5.130 meter persegi secara keseluruhan. Nah, PT Candi Loka yang bertanggung jawab atas seluruh proses perkebunan teh jamus, termasuk penanaman, perawatan, dan produksi teh. Daun teh yang baru dipetik dari kebun diolah melalui berbagai tahapan khusus di pabrik ini. Baik, materi selanjutnya yaitu ada layout lama. Nah, bisa kalian lihat, ini adalah gambaran layout di pabrik teh jamu saat ini. Nah, jadi kami akan menjelaskan sedikit permasalahan tata letak yang ada di pabrik teh jamus. Yang pertama itu ada tata letak mesin. Tata letak mesin ruler dengan mesin ECP saat ini tidak sesuai ketentuan dari Peraturan Republik Indonesia Nomor 75/M strip IND /7/2010 mengenai aturan jarak minimal yang harus dipertahankan. Hal ini disebabkan oleh penempatan mesin yang terlalu tersebar. Setelah proses pengunggulan selesai di mesin ruler, bahan harus dipindahkan ke mesin ECP dengan jarak yang cukup jauh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Risma. Nah, berikutnya ada alur produksi teh. Di Departemen Produksi Teh Hijau ini, alur produksi belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tersebut. Pada nomor 75/M/IND/7/2010 mengenai tahapan penempatan proses. Hal ini dikarenakan aliran yang silang antara material menuju mesin rotary fanner dengan material dari roller ke mesin ECV, serta dari mesin ECV ke mesin Balti. Keadaan ini dapat menyebabkan keterlambatan dan kemacetan dalam proses pemindahan material tersebut. Selanjutnya, saya akan membaca layout baru. Nah, ini adalah gambaran tata layout baru yang bisa digunakan oleh pabrik jamus agar kegiatan produksinya lebih efisiensi dan lancar. Setelah kami melihat dua jarak pabrik teh jamus, kami memberikan saran agar peletakan mesin yang semulanya jarak mesin kedua dan ketiga berjauhan dan memotong jadi berdekatan seperti lihat gambar di atas. Pentingnya pertimbangan akses sirkulasi dan pekerjaan karena selain mempengaruhi aktivitas pekerja, juga akan mempengaruhi alur produksi terutama pendistribusian material antar mesin. Sehingga perencanaan jarak antar mesin perlu dilakukan agar memberikan kenyamanan pada pekerja. Pada jenis mesin yang kedua ini, selisih atau jarak antar mesin 1,4 meter ini tentunya tidak menghambat proses produksi atau kegiatan yang dilakukan dikarenakan pengisian dan pengambilan material dapat dilakukan melalui sisi depan mesin dan lancar. Pada mesin ketiga terletak sekitar 2,5 meter dari dinding sekitarnya. Hal ini disebabkan karena aliran masuk dari depan dan keluar melalui bagian belakang mesin, sehingga membutuhkan ruangan yang sesuai agar cocok digunakan oleh pengguna. Selain itu, selisih antar mesin sekitar 2 meter untuk memastikan agar pengguna memiliki ruangan cukup saat mendistribusikan material. Pada mesin keempat terletak sekitar 1 meter dari salah satu titik
dinding. Pengaturan ini diperlukan karena material masuk dan keluar dari mesin tersebut melewati alur yang sama, yaitu di tengah. Di sisi lain, mesin yang dekat dengan dinding jaraknya sekitar 2,5 meter dikarenakan alasan yang sama, di mana material masuk dan keluar pada mesin tersebut membutuhkan ruang yang cukup luas. Yaitu kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang menghadapi berbagai polusi hijau di pabrik teh Jamus, ada beberapa masalah, yaitu alur polusi yang tidak atau kurang teratur disebabkan oleh pergerakan lintas material menuju mesin yang kurang terorganisir. Selain itu, penempatan mesin produksi yang terlalu tersebar juga menjadi kendala utama. Permasalahan ini mengakibatkan berbagai masalah seperti keterlambatan dan kemacetan yang menghambat proses produksi di pabrik teh Jamus. Oleh karena itu, dibutuhkan desain baru untuk mempertimbangkan jarak antar mesin, perencanaan alur produksi yang matang, serta memastikan proses produksi dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.